selamat pagi anak-anak. Oke, saya langsung saja ya supaya dapat banyak. 22 itu nih, tegangan jepit. Jadi konteksnya itu tegangan jepit. Jadi kalian baca yang kolom terakhir aja ya, kolom terakhir. Itu nanti saya minta untuk disebutkan kalian salah satu supaya cepat ya. Contoh satu, rangkaian berikut ini diketahui R1, ini saya tulis di sini R1 ya. Nih, R1 9, di sini 9 ya. Kemudian R2 6. R3 R2 6, R3 3. Baterainya 6 volt. Hambatan dalamnya 1 ohm. Tegangan jepit 55, lengkap banget ini bicaranya apa ya? Tegangan jepit 5,5 volt. Berapa besar hambatan R3? Ini ngaco nih pertanyaan. Hambatan R4 ya. Ganti R4. Yang belum ada kan R4 ya. R1, R2, R3. Nah, R4. Diralat ya, R4. Itu caranya gimana? Tegangan jepit. Rumusnya tegangan jepit. Segera ingat ya, ini sudah semester ganjil kemarin ya. P jepit tambah I kali R ya. Dari mana nih? Dari E sama dengan I kali R. R total nih. Nah, R totalnya itu kan I kali R4 ditambah RP. Tambah R kecil ya. Untuk gambar ini kan ini RP. Ya. Jadi gimana diselesaikan? Untuk mencari R4. Masukin semua udah bisa. 6 sama dengan 5,5 tambah I kali 1. Dapat I-nya. Jadi I-nya berapa? 0,5 ampere. Dari sini dapat 0,5 ampere. Lalu dapat dari ini gimana? Kalau ini kita jabarkan, hitung dari sini lagi. Jadi E itu sama dengan I kali R4, ya kan? Ini dibuka nih. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini kan. Nah, berarti harus cari RP, ya kan? RP-nya berapa ini? Ini sama ini 12. Berarti RP-nya sama dengan 12 dibagi 3 ya, sama dengan 4. Paham ya, ini apa terlalu cepat saya membahas ini ya? Jadi ini di sini bisa tambah I kali R4. RP, maksud saya RP ditambah I kali R. Kan dapat nih sendirian kan. Jadi 6 sama dengan 1,5 kali 4 kali R4 ditambah 1/2 kali 4, ini 4 ya, ditambah 1/2 kali 1, temu ini R4 ya. Jadi ini 2, ini 1/2. Jadi 6,5 dikurangi 6 dikurangi 2,5 adalah 3,5. Sama dengan 1/2 R4. Ya. Sudah dipindah sini kan. Jadi R4-nya sama dengan 7 ohm. Jadi di sini 7 ohm jawabannya ya. 3 buah hambatan masing-masing 10, 15, dan 30. 10, 15, dan 30.
disusun seri dan ujung-ujungnya diberi tegangan 22 volt. Gambar A. Jika tiga hambatan tersebut dirangkai paralel seperti ini, berarti ini 10, 15, dan 30 paralel, dan rangkaian dihubungkan dengan hambatan Rx, ya, ini Rx, kemudian ujung-ujung rangkaian diberi tegangan semula kan 222 volt. Itu. Berapa nilai Rx agar arus yang melaluinya sama, melaluinya itu melalui ini ya. Rx sama dengan arus pada rangkaian seri pada gambar A. Jadi sama dengan ini. Berarti cari dong ininya berapa ya. Jadi hukum Ohm nih, V sama dengan I kali Rs. Jadi 22 sama dengan I kali berapa ini jumlah? 55 ya. Jadi I sama dengan 2/5 ampere. Nah, jadi di sini mengalir 2/5 kan gitu. Gampang lah ya. Berarti ini cari RP-nya dulu berapa ini? RP sama dengan 30 dibagi 1 tambah 2 tambah 3. 5 ohm. Ya. Kemudian, nah kalau PG kamu stepnya yang dari sini ditinggalkan ya. Jadi terlalu buang waktu nanti ya, rumusnya begini. Saya mulai langsung ini dibalik, faktornya ditulis gitu ya. Sehingga efisien nanti kalian. Jadi dengan hukum Ohm lagi, I sama dengan I kali R. R-nya ini adalah R total. Jadi 22 sama dengan arusnya sama, berarti 2/5. R totalnya adalah RP ditambah Rx, ya kan? Jadi ini masuk berapa nih? Masuk 5, ya kan? Jadi 22 sama dengan 2 ditambah 2/5 Rx. Jadi 20 sama dengan 2/5 Rx. Rx sama dengan 20 dikali 5/2 sama dengan 50 ohm. Gitu ya. Halo? Oke, Pak. Oke. Di capture ya. Lanjut nomor 23 apa bacain? Siapa yang jawab tadi? Gaya kolom, Pak. Oke, gaya kolom. Soalnya, nah ini saya kasih gaya kolom seperti ini ya. 3 muatan Q1 menempati titik A, B, Q1, Q2, Q3 menempati titik A, B, dan D. A, di sini ini Q1, Q2, berturut-turut ya, Q2, dan D. D-nya di sini letaknya. Di mana diberi catatan BD sama dengan DC. BD sama dengan DC. Berarti ini tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Berarti ini segitiga siku ya. Siku. Berarti perbandingannya berapa segitiga siku-siku? Halo? Segitiga siku-siku perbandingannya berapa? Dari segitiga sama sisi. Ini kan tadinya sama sisi. Segitiga sama sisi. Dibagi 2. Berarti perbandingannya berapa ini? 2, 1 akar 2, 1 akar 3, betul? Kalau ini sama sisi kan ini 2 dibagi 2, 1. Di sini 1 kan? Ya enggak? 3 sama sisi 2. Kalau ini tarik sini, ini bagi 2, berarti ini 1.
Ya, jadi ini sisinya. Lalu jika perbandingan Q1 banding Q2 banding Q3 sama dengan 2 banding 3 banding 4, hitunglah perbandingan gaya tolak menolak. Nah, kenapa ini tolak menolak? Berarti ini muatannya positif semua ya. Tolak menolak. Antara muatan Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q2 berarti FAB sama dengan K kali Q1 kali Q2 per 2 kuadrat. Nah, gitu ya. Q1-nya berapa? Q1-nya 3. Masukin aja langsung ya. Langsunglah 2, 3. Itu antara Q1 dan Q2 dengan muatan Q1 dengan Q3. Berarti ini Q1 sama Q3. Q3-nya di sini. Berarti antara F, A, D. Yaitu K kali Q1 berarti 2. Berarti ini 4 per jaraknya akar 3 kuadrat. Jadi ini dibandingkan. Tinggal coret begini kan. Disederhanakan. Jadi berapa ini? Coret. Berarti ini 6 per 4 dikali 3 per 8. Jadi berapa ini? Kecilin dulu. Berarti 9 banding 16. Nah ini. Karena nanti ulangannya soalnya PK, jadi harus cepat cara ngerjakannya ya. Halo? Respon? Iya, Pak. Oh ya, Pak. Oke, jadi ini AB banding FAD. Nanti tentu saja soal bentuknya mirip dengan ini, apa perbandingan atau perbandingan antara apa dengan ini. Yang jelas tidak sama tetapi mirip ya. Kembangkan sendiri nanti. Oke, baca soal nomor 24. Topiknya apa? Kuat medan listrik, Pak. Kuat medan listrik. Ini sambil dicek soalnya dia buat soalnya tadi mana ini. Ini tentang kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik masih Q ya. Benar ya, tentang muatan. Dua muatan Q1 dan Q2 menempati titik A dan B. Tulis gambar aja di sketsa ya. A dan B. Berarti ini Q1, ini Q2. Perbandingannya adalah 1 banding 4. Di sini 1, di sini 4. Kalau perbandingan mah tulis gini aja ya. Jika kuat medan listrik di titik C adalah 0, karena ini muatannya positif ya, nggak diterangkan berarti anggap positif. Jadi kayak tolak menolak, letaknya di antara sini berarti C. Jaraknya 12 antara A dan B ini, 12. Jadi misalnya 0, berarti 0 di dekat yang muatan yang kecil di sini ya. Berarti titik C di sini. Jadi anggap saja ini X, ya kan, jaraknya. Berarti ini berapa jaraknya? 12 min X. Hitung perbandingan jarak AC dengan jarak B. Oh, ini suruh perbandingannya ini. Berarti kan kita cari X tentu saja ya. Berarti kuat medannya 0, berarti EA menuju A, meninggalkan A sama dengan E meninggalkan B. Jadi E yang A kan ke sana, E yang B ke sana ya. Jadi EA ini EB. Sama karena 0 ya. Berarti rumusnya K Q1, rumusnya dulu Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Dicoret saja K-nya, berarti Q1-nya adalah 1 per R1-nya X ya. X kuadrat sama dengan ini Q2-nya
dibagi 12 min X kuadrat. Di akar. Jadi berapa? 1 banding X sama dengan 2 banding 12 min X. Pertanyaannya adalah AC itu X, BC adalah 12 min X, ya kan? Berarti cukup ini dibawa ke sana, dibawa sini. 1/2 sama dengan X per 12 min X. Ini jawabannya ya. 1 banding 2. Jadi AC banding BC sama dengan 1 banding 2. Halo, paham? Paham, Pak. Oke. Baca nomor 25 topiknya. Rangkaian kapasitor, Pak. Rangkaian kapasitor. 3 buah kapasitor. Nah, 3 buah kapasitor C1, C2, C3 memiliki perbandingan kapasitasnya 1 banding 2 banding 3. Jika ketiga kapasitor tersebut dirangkai seri, berarti gini gambarnya. 1 banding 2 banding 3, ya kan? Dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt, 6 volt. Hitung perbandingan energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Ya, berarti ini rangkaian seri itu kapasitor itu apa rumusnya? Kalau seri di jumlah ya, dikembalikan dari hambatan. Kalau hambatan seri di jumlah. Kalau kapasitor seri berarti ini CS itu sama dengan 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Kayak tadi langsung ya. Berarti berapa di faktornya? 6 ya. 6 dibagi 6 ditambah 3 ditambah 2. Itu. Jadi sama dengan 6/11. Ya. CS-nya. Berarti Q sama dengan, di dalam kapasitor rumusnya apa? Q sama dengan P kali C ya. Jadi kita nyari besarnya Q dulu. Jadi sama dengan 6 kali C. C-nya CS, berarti kali 6/11. Sama dengan 6 kali 6 berapa? 36/11 ya. Itu Q-nya. Oke, kalau perbandingan W masing-masing berarti nyari tegangan di sini. P1 sama dengan apa? Q dibagi C1. Jadi sama dengan 36/11 dibagi C1-nya 1. Jadi sama dengan 36/11 tetap ya. Sedangkan P2 Q dibagi C2 sama dengan 36/11 dibagi C2 kali C2 di sini. Jadi sama dengan 18/11 ya. P3 sama dengan Q per C3. Jadi 36/11 dibagi 3 sama dengan 12/11. Jadi perbandingannya, pertanyaannya adalah energi, berarti W1 banding W2 banding W3 sama dengan berapa? Rumusnya apa W? Rumusnya di sini ya. Rumus
sama dengan W sama dengan setengah CP kuadrat. Berarti di sini W1-nya berarti setengah kali C1-nya 1, W1-nya ini 36/11 banding setengah kali C-nya 2, P1-nya ini 18/11. Ini kali ya. Dibanding setengah kali 3 kali ini 12/11. Jadi ini sederhanakan aja, coret gitu. 11-nya. Tinggal hitung nih berapa nih. Ini punya 11 semua, dicoret semua juga. Jadi perbandingannya 1 kali 36, 36 banding 36 banding 36. 1 banding 1 banding 1 ya. Karena betul, karena ini seri dialiri muatan yang sama ya. Tapi tegangannya beda karena rumusnya di sini kan. Oke. Ternyata menyerap kalori yang sama. Oke, sampai di sini istirahat. Lanjutannya nanti lihat di YouTube untuk yang kelas lain. Dan kelas lain biar lihat yang kelas kamu. Itu caranya. Nanti kalau oke, selamat pagi. Tuhan memberkati. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Pak.